you forgive me. No one knows me, God, like you. You see who I am, not what I do. And you forgive me. You take all the pieces of my life, put them back together, make it all alright. Oh, you forgive me. Only you can heal my broken heart, make all things new with a brand new start. Oh, you forgive me. I try so hard to do things right, but I make the wrong choice sometimes. And you forgive me. No one knows me, God, like you. You see who I am, not what I do. And you forgive me. You take all the pieces of my life, put them back together, make it all alright. Oh, you forgive me. Only you can heal my broken heart, make all things new with a brand new start. Oh, you forgive me. You take all the pieces of my life, put them back together, make it all alright. Oh, you forgive me. Only you can heal my broken heart, make all things new with a brand new start. Oh, you forgive me. You forgive me. You forgive me. Ini adalah kisah penyaliban Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Yesus selesai berdoa di Bukit Zaitun, dia ditangkap oleh para pemimpin di Bait Suci. Ketika para murid melihat apa yang terjadi, mereka siap untuk melawan dengan pedang. Bahkan salah satu dari mereka melukai seorang prajurit, tetapi Yesus berkata kepada mereka untuk berhenti, dan Yesus menyembuhkan prajurit yang terluka itu. Lalu pengawal membawa Yesus untuk bertemu gubernur Romawi, Pontius Pilatus. Dia mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Raja. Dan saat Pilatus berkata kepada imam terkemuka dan orang banyak, mereka berkata bahwa Yesus harus disalibkan. Mereka berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Pilatus berusaha melepaskan Yesus, tetapi orang banyak tetap ingin menghukum Yesus mati di kayu salib. Lalu prajurit Romawi meletakkan mahkota duri di kepala Yesus dan mengundi jubah Yesus. Kemudian mereka membawa Yesus pergi, dan Yesus harus membawa salibnya sendiri. Ketika mereka membawa Yesus pergi, kerumunan orang banyak mengikuti di belakangnya sampai di Bukit Golgota. Lalu sesampainya di sana, mereka memakukan Yesus di kayu salib dengan meletakkan tulisan di atasnya dengan kata-kata, "Inilah Raja orang Yahudi." Yesus sangat menderita, dan saat Yesus tergantung di kayu salib, kegelapan menyelimuti di seluruh negeri. Selama 3 jam cahaya matahari hilang. Lalu setelah itu, Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya dan berkata, "Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu aku serahkan nyawaku." Lalu para prajurit menjadi ketakutan karena terjadi gempa bumi yang hebat, dan mereka mengatakan bahwa Yesus ini benar-benar anak Allah. Setelah itu, ibu Yesus, Maria, saudara, teman dan keluarga mengambil tubuh Yesus untuk dikuburkan. Lalu Yesus dibaringkan di dekat taman makam ditutupi dengan batu besar. Semua orang mengira cerita tentang Yesus sudah berakhir. Ini adalah kisah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus.
Ketika Yesus mati di kayu salib, semua orang mengira hidupnya sudah berakhir. 3 hari setelah penyaliban, ada gempa bumi yang hebat, dan seorang malaikat turun dari surga, lalu menggulingkan batu dari pintu masuk kubur. Di awal pada hari Minggu pagi, beberapa wanita pergi ke kubur Yesus, dan mereka menemukan kubur Yesus kosong. Tubuh Yesus juga tidak ada di sana. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, sampai seorang malaikat datang kepada mereka dan berkata, "Jangan takut, Yesus tidak ada di sini. Dia sudah bangkit." Lalu mereka semua terkejut dan pergi dengan cepat untuk memberitahu murid-murid Yesus bahwa Yesus telah bangkit dan hidup, dan Yesus akan segera menemui mereka. Para wanita berlari dengan cepat dan sangat bergembira. Ketika bertemu dengan Yesus, para wanita berlari kepada Yesus dan menghampirinya dan menyembah Dia. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Jangan takut, pergilah dan beritahu murid-muridku bahwa aku akan segera menemui mereka." Lalu para wanita memberi kabar baik kepada para murid. Namun para murid tidak percaya dengan kabar tersebut. Mereka pikir itu adalah sebuah cerita bohong. Lalu kemudian beberapa murid berlari ke makam untuk melihat apakah ini benar. Dan mereka menemukan sebuah makam kosong seperti yang para wanita itu katakan. Lalu 2 pengikut Yesus yang sedang berjalan ke Emmaus, mereka berjalan sambil berbicara tentang segala sesuatu yang terjadi pada Yesus. Di jalan mereka bertemu dengan Yesus, tetapi mereka tidak mengenalinya. Lalu Yesus menghilang dan pergi kepada murid-murid yang lain. Lalu kedua murid itu tadi memberitahu yang lain bahwa Yesus telah menampakkan diri, tepat seperti yang mereka katakan. Lalu kedua murid yang tadi memberitahu yang lain bahwa Yesus telah menampakkan diri, tepat seperti yang mereka katakan. Tiba-tiba Yesus berdiri di sana, di antara mereka, dan semua murid-muridnya sangat kaget dan ketakutan. Lalu Yesus berkata, "Mengapa kalian semua takut? Ini aku, lihatlah tanganku, lihatlah kakiku yang berlubang bekas paku." Lalu semua orang dipenuhi sukacita dan heran. Kemudian Yesus berkata, "Ada tertulis bahwa Mesias akan menderita dan mati, dan bangkit pada hari ketiga." Murid-muridnya sangat bersukacita karena Yesus hidup dan Dia akan kembali ke surga. Tetapi Dia akan memberi tugas khusus kepada murid-muridnya, yaitu untuk memberitakan kabar sukacita bagi banyak orang bahwa Yesus hidup. Hai kids! Sekarang kita akan membuat telur Paskah. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas origami atau kertas berwarna, lem kertas, pulpen atau pensil, yang terakhir adalah gunting. Untuk penggunaan gunting, kids harus hati-hati dan harus diawasi oleh orang yang lebih dewasa ya. Nah, segitu aja bahan-bahannya, langsung kita ke cara pembuatannya. Kertas origami atau kertas berwarna, lalu di bagian berwarna kita lipat. Seperti ini kids, dilipat 2. Nah, kalau sudah, di bagian putihnya kita gambar pola setengah telur. Bentuknya oval ya kids, menggunakan pulpen atau pensil. Nah, seperti ini kids. Oke, setelah itu kita akan menggunting polanya. Untuk menggunting polanya harus hati-hati dan diawasi oleh orang tua ya kids. Mari kita gunting polanya. Wow, banyak sekali warnanya. Ada merah, hijau, kuning, biru, dan pink. Ada lipatan semuanya. Setelah itu kita harus menempelkan pada sisi telur yang lain. Seperti ini. Nah, jadi ditempelnya hanya setengah bagian ya kids.
Setelah itu kita tempel lagi warna yang lain, kuning. Seperti ini, kids. Sudah setengah jadi. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya warna hijau. Wow, sisa satu warna lagi. Untuk warna terakhir, kids bisa menempelkan semua sisi warna putihnya. Tidak perlu sebagian lagi. Sudah jadi, kids. Wow, warna-warni. Kalau kids mau menempelkan tali pada ujung telur paskahnya boleh banget. Nanti hasilnya bakalan jadi seperti ini. Wow, keren banget kan? Dan mudah banget pastinya. Oke, selamat mencoba, kids. Bye-bye.